Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Edika Chandra. Saya dari Universitas Bumi-Gora, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu model Hebbian. Model Hebbian adalah salah satu prinsip dasar dalam pembelajaran jaringan saraf tiruan atau bisa disebut dengan JST yang diambil dari teori pertama kali yang ditemukan atau diterapkan oleh Donald Hebb pada tahun 1949. Prinsip yang diterapkan oleh Donald Hebb ini menjelaskan bagaimana dua neuron yang aktif secara bersamaan akan memperkuat koneksi atau sinaps mereka. Dengan kata lain, jika dua neuron terstimulasi secara bersamaan, sinaps yang menghubungkan keduanya akan diperkuat. Di sini juga ada kelebihan dari Hebbian. Yang pertama, sederhana dan efektif. Model Hebbian cukup sederhana dan dapat diimplementasikan dengan mudah. Kelebihan yang kedua, yaitu tanpa pengawasan, tidak memerlukan label atau pengawasan eksternal untuk belajar. Model Hebbian juga memiliki kekurangan, yaitu salah satunya ada rentan terhadap overfitting karena hanya memperkuat hubungan antar neuron yang sering terstimulasi bersama. Yang kedua, kesulitan dalam mencapai konvergensi global. Pembelajaran ini bersifat lokal dan dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai solusi optimal pada jaringan yang besar dan kompleks. Kelebihan dan kekurangan, model Hebbian juga memiliki aplikasi, yaitu di sini saya akan menjelaskan dua aplikasi saja. Yang pertama, pengenalan pola. Model Hebbian bisa digunakan untuk melatih jaringan saraf agar mengenali pola tertentu berdasarkan penguatan hubungan antar neuron yang sering aktif secara bersamaan. Yang kedua, pengolahan sinyal. Dalam pengolahan sinyal, Hebbian Learning dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengelompokkan sinyal yang memiliki fitur serupa. Rumus model Hebb yaitu X1 dan X2 sebagai neuron input, yang W1 sama W2 sebagai bobot, yang ini yang menghubungkannya itu disebut sinapsis, dan Y sebagai neuron output. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang satu kasus dalam model Hebb. Di sini saya menggunakan fungsi logika N dengan representasi biner. Di sini saya memiliki 4 data, yaitu data pertama isnya itu S1 nilainya 1, S2 nilainya 1, dan biasnya 1. Data yang kedua S1-nya 1, S2-nya kosong, dan biasnya 1. Begitupun sampai dengan data keempat yang memiliki target 1-1 semua. Baik, di sini kita mempunyai soal yaitu yang X1, X2, bias sama Y ini sebagai soalnya. Baik, di sini untuk mencari delta W1, maka rumusnya itu X1 dikali dengan Y. Maka di sini hasilnya itu 1 dikali data yang tadi itu X1-nya itu 1, berarti 1 kali 1 sama dengan 1, dan delta W-nya delta W2 ini X2 yang tadi, X2 dengan nilai 1 dikali dengan Y yaitu nilainya 1, maka nilainya juga 1. Begitupun dengan DB. Nah, DB ini memiliki rumus bias sama dengan Y, berarti biasnya sama dengan nilai yang Y tadi yang di dalam soal. Baik, di sini untuk mencari bobot baru itu kita memiliki rumus, yaitu bobot lama ditambah dengan delta WI. Di sini karena kita memiliki dua input, yaitu kita harus mencari
bobot bobot baru yaitu data satu baru dan data 2 baru. Di sini karena have rule itu menginisialisasinya yaitu eh, bobot satu, bobot 2 dan biasanya sama dengan 0. Makanya di sini eh, W1-nya 0, W2-nya 0 dan biasanya juga 0. Maka untuk perhitungannya yaitu W1 ini 0 dikali delta W1 yang tadi 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. W2-nya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Biasanya juga 0 ditambah 1 sama dengan 1. Begitupun dengan data-data berikutnya. Inilah hasil dari bobot baru yang telah kita buat. Kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu pengujian. Di sini W1 bernilai 1, W2 bernilai 1, dan bias sama dengan 1. Nilai Y sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 dikali W2 sama dengan bias. Di sini nilainya X1 kali 1 X tambah X2 dikali 1 sama dengan 1. Kita uji data ke 1, yaitu Y sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Karena 3 lebih besar dari 0, maka Y sama dengan 1. Begitupun dengan data kedua, Y sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 ditambah 2. Karena 2 lebih besar dari 0, maka Y sama dengan 1. Kita lanjut ke kesimpulannya, yaitu untuk fungsi N dengan input biner yang sesuai target yaitu cuma data 1. Data 2, 3, dan 4 tidak sesuai karena tidak memenuhi dari jaringan syarat tiruan tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.